Oke, kita udah sampai tempat pengeringan. Ini pun adalah kucing pertama yang saya blower. Dia begitu datang belum pernah mandi sama saya dan proses paling cek saya paling susah adalah ketika kita ngeringin tuh. Kita nggak tahu karakter kucingnya, di blower seperti apa. Di saat dia kaget, dia saat takut, wah kita nggak akan bisa bener lah. Ngeringinnya tuh nggak akan bener. Jadi kita coba untuk pertama kali nih. Kita coba ya, doain. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo cantik. Wah, ternyata lumayan nyaman dia dengan cara saya. Nah, ini sekarang kita di part nge-grooming ya guys. Kira-kira kalau kok grooming sih? Ngeringin. Kalau ngeringin itu ada tekniknya juga nggak Kang? Sebenarnya ada sih sebenarnya. Sebenarnya ada ya? Sebenarnya ada beberapa orang yang pakai volumenya tinggi. Wah, kenceng banget. Itu sah-sah aja, tapi ada jarak ya. Ada jarak. Kalau menurut saya ngeringin yang cepat itu adalah ketika kita sesuai jaraknya tuh. Jadi begitu kita ngeringin, ini daerah jangkauan anginnya tuh rata tuh, jadi nggak mengerucut langsung ke satu tempat, ngerucut banget. Nah, kalau kayak gini tuh, kalau kata saya untuk long hair atau kucing berbulu, ini bahaya kalau segini. Kenapa? Ini bisa ngeringkel nih. Oh, jadi ngegumpal ya? Ngegumpal dari ujung-ujungan, nanti begitu kita grooming, kita ngeringin malah ngegimbal. Kata siapa? Kucing biasa nggak ada gimbal, banyak banget. Banyak. Ngeringkel, ngunci. Nah, tapi kalau ketika saya pakai volume angin yang paling bawah, ini aman nih buat dia nih. Aman buat dia. Itu ngeringinnya enak nih. Jadi terkena semua anginnya ya Kang ya? Udah itu yang paling penting adalah mood dia kejaga. Nggak dalam jadi galak ring. kira ya? Dia nggak kaget, dia nggak ngerasa takut, dia nggak ngerasa terancam, stres. Jadi saya selalu gunain volume segini. Jadi saya nggak pernah pakai kenceng gitu. Di blower itu kan ada heater Kang, pemanas. Itu perlu nggak sih Kang kalau di biasa Kang? Katanya kan perlu pemanas biar crispy-nya dapat. Ya. Kembali ke crispy. Kembali ke crispy ya. Mungkin perbedaannya orang-orang mungkin gini. Mungkin pakai heater dari awal gitu kan. Dari awal dia udah ngegunain heater. Heater sih sebenarnya ya? Panas ya. Pengering banget dan dia kalau di kucing-kucing yang long hair mungkin kalau pemakaian heater tuh sama kayak kita texturizer. Jadi kita begitu ngeringin dia ngebentuk cek saya gitu. Nah, di saat kita dari awal sudah pakai heater, itu udah langsung ngebentuk dia ngeringinnya. Ketika kita nggak pakai heater di tempat lain ya, di bagian-bagian lain, ini bentuknya akan berbeda nih. Itu sering banget saya alamin tuh. Untuk bulu panjang. Untuk rambut panjang. Untuk bulu panjang. Kalau untuk bulu pendek juga saya juga jarang pakai heater. Paling nanti pas ending. Correction ya. Pas correction, pas finishing, saya pakai heater. Sama paling biasanya heater kita gunakan untuk di sela-sela ya Kang ya. Nah itu. Karena sela-sela tuh paling susah kering. Di sela-sela paling susah kering. Iya Kang ya. Nah, nanti kita pas di sela-sela. Nah, ini juga ada trik. Dengan volume segini mungkin bisa diiniin. Om kameramen bisa diinin ke playernya, ke device yang saya gunain. Saya pakai volume yang paling kecil, nggak pernah setengah. Saya selalu paling kecil. Itu untuk menjaga mood semua kucing, semua kucing. Jadi nggak hanya biasa aja bengal atau apapun long hair. Saya selalu pakai device-nya segitu. Jadi nanti di saat saya nyoba ngeringin yang sela-sela, maaf coplok si anjing. Pause, di-cut nggak? Aman. Banget tidak pernah dapat mesin cuci bisa nih anjing. Nah pas sela-sela beginian saya dapat nih. Terus Kang, kalau misalkan dalam hal seperti ini, ada waktu-waktu tertentu nggak sih Kang, kapan kucing itu bagus di grooming, kapan tidak di grooming? Terutama misalkan pagi, siang, sore, malam, atau jam berapapun kucing itu bisa di grooming? Kalau kata saya, semua waktu.
Semua waktu bisa. Tapi Semua beda kondisi berarti yang digunakan. Beda kondisi Mungkin semua kalau waktu. pagi atau subuh atau malam kita pakai pemanas kali ya Kang ya. Iya, iya. Dari awal mungkin saya udah langsung pakai heater gitu. Kalau untuk cuacanya kita mandiin ya Mendung mendung hujan, atau hujan atau malam ya, kita langsung pakai heater. Nih liatin, ketika saya hidupin heater dari awal dia udah mulai gak nyaman. Nah, karena dia udah, ini kucing ini terbiasa dingin sih. Nah saya ngakalinnya dari awal nggak pakai heater dulu biar jaga mood dia tuh. Ini pakai heater bentar aja, dia langsung nggak nyaman. Terang banget ya birunya ya. Ya. Terang banget birunya. Jadi di BSH juga teman-teman harus tahu kalau di blue itu ada dua warna Kang ya. Ada light blue sama dark blue. Dark blue, Betul. Biru gelap dan biru terang. Sebenarnya sama-sama bagus, cuman kebanyakan orang itu sukanya adalah light blue ya Kang ya. Light blue, Karena light blue itu lebih menggemaskan. Mungkin kalau di ini apa di kamera atau di videoin Nggak terlalu kelihatan kayaknya Kang. dia lebih gimana sih kalau yang light blue teh? Lebih fotogenik ya? Betul. Lebih fotogenik. Dan kalau dark blue mungkin lebih kayak Lebih hitam. sangar. Betul, Lebih galak sangar. kelihatannya. Lebih galak, lebih sangar ya. Kalau yang light gini dia lebih fotogenik yang ngeliatnya. Wah, cakep banget nih. Nanti kalau kita lihat udah kering semua. Terus Kang, kira-kira apa sih yang menyebabkan kucing-kucing itu cepat jamuran Kang? Kadang-kadang kan ada tuh kalau di tempat-tempat kan grooming kutu, nah grooming jamur. Nah itu sebenarnya fungsinya apa Kang? Kepake nggak sih kalau lagi mau show gitu-gitu tuh? Kepake, ini sih kepake ya. Kepake ya? Kepake banget. Kalau yang nyebabin jamur atau apa ya, kalau kata saya mah karena grooming tadi nggak sempurna tuh, grooming nggak sempurna, grooming nggak bener tadi, grooming nggak baik ya, maksudnya tidak cocok buat kucingnya. Itu pas endingnya adalah ketika kita masuk dalam fase ngeringin. Masih ada Ngeringin, ada sampo berarti ya Kang ya? dari sampo sampai pengeringan. Jadi pengaplikasian samponya kita nggak maksimal. Itu pas kita ngeringin pun udah tidak maksimal. Tidak kering sempurna berarti. Tidak sempurna. Dalam artian ini kalau balik lagi ke awal kan, kenapa saya pakai volume yang segini? Karena saya bisa menjangkau tempat-tempat yang susah kering tuh. Iya. Nah ini yang daerah jamur, daerah apa tuh? Ini saya bisa menjangkau dan saya bisa ngeringin ini dengan sempurna gitu. Dan kedepannya si kucing jauh dari jamur dan ini ya penyakit-penyakit kulit lainnya tuh. Mudah-mudahan gitu. Ini karena ini tempat-tempat ini yang paling sulit nih. Nah, tapi kalau saya udah dari awal sudah pakai volume yang gede, udah ngagetin si kucing, ini saya nggak bisa ngejangkau ini. Nggak nyaman jadi kucing ya? Nggak nyaman, dan saya begitu ngeringinnya juga si kucing udah ngamuk kemana-mana ya. Kalau saya kan sekarang bebas gitu, mau ke arah yang mana aja, ke bagian yang mana aja, saya suka ngeringinnya. Sekarang saya bebas. Berarti jamur itu juga disebabkan oleh hasil sampo yang tidak kering ya Kang ya? Tidak terbilas dengan sempurna atau tidak terbilas dengan sampo. Residu itu bahaya. Makanya tadi saya kenapa saya pakai selang juga, saya lupa jelasin ya kenapa saya pakai selang, pakai air yang mengalir. Gini, di saat kita pakai sampo semahal apapun, sebagus apapun, ketika kita ngebilasnya nggak bener, sisa residu itu bahaya buat kucing, bahaya banget. Lo grooming gagal, lo pakai sampo juta-jutaan juga kalau lo ngebilasnya nggak bener, udah aja gagal gitu. Nah, di saat lo pakai sampo yang murah tapi lo ngebilasnya bener, pemakaian samponya bener, tahap akhirnya pengiringannya bener, itu hasilnya bagus hasilnya. Terus banyak yang nanya Kang, kadang-kadang kalau di grooming tuh, kenapa sih grooming itu harus pakai kandang Kang? Kok grooming? Kenapa harus dikandangnya? Ya, kenapa harus dikandangi ketika dia grooming? Dalam arti kadang ada beberapa groomer kan yang memandikan di dalam kandang atau nggak boleh nih kan, nggak boleh dalam kandang gitu ya. Ya, kita kan sekarang nih kita ngeringin dalam kandang nih, terus kan banyak yang bilang jangan, nggak bagus, gini. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Kang kayak gitu Kang? Dalam kandang maksudnya?
sebenarnya boleh-boleh aja untuk apa keamanan di kucingnya juga, kenyamanan dia. Kita kesampingkan lah, kesampingkan dalam artian lo harus di atas kandang, di atas biar kelihatan jadi groomer handal kayak gitu. Waduh, kesampingan itulah. Yang penting adalah si kucing kering dengan sempurna aja dulu, kering dengan sempurna. Begitu sebelum mandi moodnya bagus, setelah mandi pun dia nggak berubah gitu moodnya. Nah ini yang dibutuhin kucing tuh gini nih, gini. Sebelum dan sesudahnya tetap enak kucingnya di handle gitu. Jadi intinya grooming itu tuh tidak merubah mood, tapi tetap menjaga penampilan. Oh iya itu tuh, tetap menjaga penampilan tapi nggak ngerubah mood ya. Betul. Kan banyak yang kalau ke saya itu ngomong, Mas gimana ya cara nge-grooming kucing biar abis mandi tidak berubah mood, karena banyak banget nih teman-teman yang ngomong, saya kalau grooming kucing pulang-pulang kucingnya malah Jadi galak. sensi. Iya banyak banget kayak gitu kan. Ya Jadi itu. ada treatment yang salah ya Kang ya. Iya, sebenarnya jadi pas penanganan kucingnya mungkin terlalu kasar, kita nggak ngejaga mood dia gitu kan. Ya otomatis dia pulang berubah nih moodnya. Karena kucing juga ternyata sama kayak gitu ya Kang, punya perasaan, punya mood atau feel yang harus dijaga ya Kang ya. Iya, kayaknya lebih sensi dia lagi. Lebih sensi kucing ya, perasa banget dia. Kucing itu perasa cek kalau saya mah. Pasti lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Kita kasarin dia makin kasar nanti. Oh. Itu tuh tabiat kucing yang selama ini saya alamin. Kita baikin dia baik gitu. Tapi ketika kita kasarin dia tambah jadi kasar dia. Jadi harus sesuai dengan kita lah ya. Kita bagaimana mentreatment kucing ini ya Kang ya. Harus ngalah lah kucing mah. Kalau kata orang kan kucing kan majikan Kang. Emang bener sih, emang bener mungkin ya. Tapi yang gue rasain begitu sih. Secara frontal kita sudah jadi babu kucing ya. Oh babu. Tapi ya mau nggak mau ya, mau nggak mau. Kita juga ngejaga keamanan kita sendiri juga ya. Betul. Di saat dianya jadi galak, kita yang dicakar, waduh males juga ya gue dicakar kucing gitu. Karena kadang-kadang sebenarnya kucing itu menyerang bukan karena dia galak ya, Nggak, tapi dia nggak. bertahan ya. Bertahan. Mungkin menurut dia kita adalah ancaman, makanya dia nyakar ya Kang ya. Dia nyerang pasti. Jangan nyerang. Kecuali kucingnya gelo, dalam arti udah nggak jelas tiba-tiba. Udah nggak jelas. Nah, itu beda cerita tuh Kang. Beda cerita. Tapi kalau dari kita, dari awal dia kenal grooming, dia sudah ngerasain grooming itu nyaman ya. Dia grooming itu tidak menyakitkan dan bukan sebuah ancaman buat dia. Saya rasa kucing sampai seumur berapapun dia akan nyaman di grooming. Dia akan mudah banget di grooming. Karena mungkin pada dasarnya kan kucing itu takut air ya. Betul. Dasar tuh semua kucing tuh takut air. Nah, gimana caranya kita ngenalin kucing itu ke air? Kayak tadi kan, saya nggak ngagetin. Jadi saya langsung sampo aja, saya langsung degrease aja. Jadi saya langsung nggak ngagetin, langsung masukin ke air yang bikin dia takut kan. Saya nggak gitu, saya kenalin terus pelan-pelan. Nah, kalau untuk kucing Kang, umur berapa sih Kang sudah bisa di grooming tuh Kang? Apa dari lahir kita bisa langsung grooming gitu? Atau ada umur-umur tertentu yang memang baru boleh di grooming gitu? Misalkan umur sebulan, 2 bulan kah, setahun kah, atau bahkan dari lahir brojol bisa langsung kita mandiin? Kalau misalkan kita bisa nanganinnya dengan benar, atau misalkan kita bisa sabar dalam grooming, saya rasa dari brojol pun udah boleh di grooming. Soalnya kan banyak banget nih kontroversi nih Kang. Oh iya. Wah, kalau umur segitu jangan dimandiin. Nanti indukannya nggak mau nyusuin atau bagaimana. Nah itu karena kita nanganin pas mandinya udah salah. Jadi si indukan pun nggak makan mau nyusuin karena baunya beda. Jadi untuk bayi yang baru brojol itu saya paling kalau mandiin tuh nggak mungkin saya langsung pakai sampo, langsung kenalin sampo gitu, enggak. Jadi saya paling pakai air hangat aja gitu kan, saya bersihin kotor-kotorannya aja, saya bantu ini. Membersihkan ya. Nah, bantu membersihkannya tanpa merubah bau alami si kucing tuh.
Yang penting kotorannya itu saya buang, saya bersihin. Nah itu. Nah beres dari itu si induk kan tetap nyaman. Jadi oh ini baunya masih kucing gitu. Beda lagi kalau Baunya masih anak saya gitu ya. masih anak saya ini. Tapi kalau udah saya pakai sampo, ini siapa ini? Enggak. Iya saya. Anjir. Takutnya bukan kucing. Karena Ya kan gitu. banyak kejadian seperti itu ya kan. Iya. Tapi kita belum pernah ngalamin gitu karena memang saya kembalikan lagi ke harum asalnya tuh bau asalnya. Jadi ya udah, tetap aja dia ngerasa itu anak Jadi dia. sebenarnya nggak ada usia aman ya kan? Nggak ada usia yang apa? Usia yang harus banget. Oh, wah umur sekian. Yang penting kalau nge-grooming bener, kapanpun kita boleh grooming. Apalagi kalau udah bener mah dari brojol, udah biasa mandi, wah itu wah. Saya jamin itu kebersihan kucingnya tuh terjaga sampai besar. Dan karakter kucing juga bagus. Karakter ya, tuh bagus banget. Karakternya bukan penakut, tapi dia nyaman lagi mandi tuh. Nah yang ada lagi nih Kang yang saya tahu banyak kucing-kucing itu pemilik kucing itu tanya durasi aman kita untuk grooming itu sebenarnya berapa lama? Apakah setengah jam, 1 jam, 15 menit, 20 menit, 3 jam atau berapa sih Kang durasi? Dalam ngeringin? Total dari awal mandikan sampai kering sempurna itu biasanya memakan waktu berapa lama Kang? Kalau untuk bulu yang segini bisa sampai 2 jam. 2 jam 1 ekor. 1 ekor 2 jam dari proses pertama sampai kering sempurna. Itu mungkin sampailah 2 jam lah gitu ya. 2 jam ya. Untuk amannya kita mungkin tadi ngitung ya dari jam berapa kita ngeringin ya. Lu nggak pakai jam. Gue juga nggak di ini. Hanya teman-teman saja yang tahu tadi. Ya nanti bisa dilihat lah. Nanti bisa lihat dari itu berapa lama ini ngeringinnya. Nah, sekarang kan lagi musim nih Kang, grooming box. Blower box ya. Blower box. Kucing masuk dalam blower dan mesin akan bekerja. Itu sebenarnya dari segi Kang Sensen sebagai groomer itu bagus gak sih Kang? Kalau untuk alat bantu mungkin bagus ya, alat bantu bagus. Tapi kalau tujuan groomingnya kayaknya nggak dapat. Karena tujuan grooming kan tujuan ngeblower nih. Itu kan selain ngeringin, itu ngelepas bulu-bulu yang harusnya lepas tuh. Bulu mati ya? Bulu mati yang harus lepas tuh. Ini tujuannya gini kan, biar dia ngembang tuh, biar dia kembali seperti semula tuh. Kalau grooming box buat ngeringin itu kan dia kayak open ya. Iya. Kayak open. Ini kering. Tapi kan kita nggak tahu bulunya. Dalam-dalamnya ya Kang ya? Dalam-dalamnya lengket nggak nih? Anginnya masuk sempurna apa tidak? Itu. Anginnya nggak masuk tuh. Jadi bagus. Saya rasa nggak akan bisa ngembang kayak gini nih. Jadi masuk grooming box dulu, blower box dulu, setengah kering baru kita koreksi lagi dengan blower ya? Harusnya itu. Buat alat bantu bagus banget. Tapi kalau sampai finishing kayaknya saya nggak nganjurin. Tidak menganjurkan ya Kang ya? Atau misalkan buat finishing boleh. Misalkan saya udah beresin ini semua, udah tuh untuk biar saya nggak ngidupin heater, saya pakai box itu. Ya. Jadi saya dapat kering sempurnanya dari heaternya deh. Mungkin dari boxnya itu. Kayak open ya. Nah ini kan kita kan akan berangkat show itu besok Kang. Iya. Di hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya Kang ya? 12. Tanggal 13. Sekarang tanggal 11. Tanggal 11 sekarang. Besok tanggal 12. Oh, tanggal 12 kita berangkat show, besok. dan show itu berarti tanggal 13 sampai 14. Besok ini mandi lagi nggak Kang? Kalau bisa mandi. Mandi. Tapi kalau BSH biasanya yang saya alamin, saya nggak mandiin lagi gitu. Biar ngejaga Ini perjalanan kotor nih Kang pasti. Nah, kecuali itu. Jadi mungkin saya mandiin tuh saya koreksi aja nanti. Berarti mandinya tidak sedetail kayak tadi ya Kang? Tidak sedetailan tadi. Mungkin kita finishing kita lihat spot-spot tertentu yang harus dibersihin ulang. Misalkan tadi kayak mungkin telinga, mungkin kaki belakang, mungkin kalau misalkan saya nggak dapat feel-nya, masih kotor nih, berarti saya beresin lagi, fokus kaki belakang ke sini. Gitu kan. Tadi kan saya all saya rendam. Kalau ini kan enggak. Ini kayaknya masih bersih banget ini, bersih banget. Kalau bisa dilihat kan ini udah 40% ya Kang ya? Iya. Bulu luar sudah mulai, rambut luar atau bulu luar sudah mulai kering ya Kang ya? Sudah kering.
orang mungkin nggak akan sabar nih, wah pasnya langsung gedein biar Cepat kering ya. cepet kering. Waduh, kasihan kucingnya. Kecuali mungkin kalau long hair bisa kali Kang ya, kalau long hair ya. Long hair boleh, tapi itu kan ada Teknik lagi ya Kang? teknik sendiri Yang bisa digunakan. Karena nggak serta-merta kencang, panas, kering, selesai. Selesai itu. Kalau long hair kan yang diminta itu harus jatuh ya bulunya Kang ya? Ya itu Atau harus malah ngembang kayak kue? Kalau long hair? Kalau long hair yang saya berdasarkan pengalaman saya dulu megang long hair lama itu adalah karena saya dulu gini ya, nyombong dikit nggak apa-apa ya. Nyombong dikit. Boleh. Nggak ada larangan ngomong. Jadi di tempat kerja yang terdahulu ownernya itu benar-benar sayang kucing gitu. Jadi sayang kucing. Jadi dia nggak pernah berharap si kucing itu ngembang atau gimana, enggak. Jadi dia lebih ngejar si kucing jangan stres. Si bulu ininya aja lah. Sebersihnya dia aja. Jadi jangan sampai patah, jangan sampai terlalu pakai pengeras kayak gitu. Dia anti banget. Saya ngeblower kencang aja ya nggak boleh gitu. Karena bulu-bulu yang harusnya tidak lepas ikut lepas kata dia. Jadi ini tuh blower ini tuh nggak kepake zaman dulu tuh kalau buat Persia. Dia ya. Dan dia nanti pasti dia juga ini sih komen lah. Pasti orang nge-komen kalau ngeliat saya. Dia dulu sering marah-marah, wah lu harus ganti blower dengan volume yang lebih kecil dari ini. Bisa bayangin nggak long hair? Pakainya angin pelan ya Kang? Angin pelan yang lebih pelan dari ini. Waduh, kapan beresnya? Satu ekor mungkin bisa ngeringin 2 jam, 4 jam. 4 jam satu ekor? 4 jam satu ekor. Itu yang kata dia groomer yang bener tuh, ngeringin yang bener. 4 jam. Karena kan banyak nih saya lihat tuh di beberapa groomer, saya bisa mengeluarkan grooming dalam waktu 12 jam tuh bisa berapa puluh ekor. Atau bisa banyak lah Kang ya. Anjing. 1 jam bisa 2 gitu ya? 1 jam bisa 2 ekor gitu. Oh kayaknya Kalau sping mungkin ya Kang ya? Sping mungkin ya. Kalau ekornya doang bisa gua. Ekornya doang. Ekornya doang gua 5 doang. 15 menit saya bisa 4 ekor Kang. 4 ekor tak? 4 ekornya doang. Ekornya doang. Tidak termasuk kepala badan. Enggak. Ekor aja gua. Oke, nanti kita balik lagi ya. Ketika proses sudah masuk ke tahap finishing si Pio ya Kang ya? Iya, betul. Jadi kita akan lihat nih sekarang kondisi seperti ini dan bagaimana ketika Pio itu sudah dalam proses finishing. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tetap. Nah, gini nih, setelah nunggu lama, akhirnya kering juga si kucingnya. Hasilnya pertama karakter dia tidak berubah tuh. Dari pertama kali sebelum grooming dan setelah grooming, yang saya inginin dari si kucing ini tercapai. Jadi bulu yang lepas, enak dipegang, gitu kan. Nggak ada lagi bulu yang lengket karena tadi awalnya kan berminyak sekali, gitu kan. Ya ini udah aman banget, udah lepas. Yang paling utama adalah karakternya tidak berubah. Tetap nyaman, colornya tetap terjaga. Udah tuh dia ngerasa, oh ini gue grooming bukan sebuah ancaman gitu. Ini grooming dia nyaman banget sampai sekarang. Jadi dibawa kemana-mana juga enak nih. Kucingnya udah kemana-mana lah gitu. Udah nggak ini. Ya segitu aja mungkin kali ya. Info dari kami itu saksikan video-video lainnya di Elspunkers Catry ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, makasih.